Bila dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Tenang hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seseorang, terus bicara dengan beliau. Rabu nanti, atau di pekan depan ini nih, depan, itu dia akan keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara. Jadi di pertemuan kami terakhir itu kita bicara, beliau cerita beberapa waktu sebelumnya itu ada oknum menawarkan ke beliau untuk keluar lebih cepat daripada masa hukuman. Sekali lagi oknum, kita tidak bicara sistem, oknum. Asal bayar 100 juta. Bayar 100 juta, Anda bisa keluar sebelum masa hukuman Anda berakhir. Jadi sisa masa hukumannya dihargai 100 juta. Dan dia orang punya uang hadirin. Tapi apa yang terjadi? Belum bercerita, saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena ini cara yang haram, Ustaz. Percuma kita ngaji selama ini. Saya masuk ke sini nih, itu karena jalan yang haram. Masa saya keluar pakai jalan yang haram? Gimana mau berkah? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, teman-teman dan jamaah sekalian, kata beliau, ternyata nih saya PW di sini. Jadi ngapain saya keluar buru-buru? Masya Allah. Suruh bayar 100 juta lagi, nggak mau saya. Saya ini nyaman di sini. Tahu nggak Ustadz? Waktu saya sebelum masuk sini saya nggak bisa baca Al-Quran. Di sini saya bisa baca Al-Quran. Sebelum saya masuk sini saya nggak pernah tahu ilmu agama, nggak ngerti saya tuh. Di sini kita bisa ngaji rutin setiap pekan. Dulu sebelum saya masuk sini saya nggak pernah ibadah kepada Allah. Sekarang nih saya tahajud cuma 4 rakaat aja, kayaknya bersalah minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tuh nikmatin Ustaz. Ini saya belajar nih. Saya jadi ngerti mana yang benar, mana yang salah. Allahu Akbar. Jadi di penjara dengan sel, yang satu sel 20-an orang hadirin, 20-an orang. Tipe berapa? 4L, lu lagi. Kecil. 20-an orang, antum bayangin. Dan di saat sebagian orang pengen bunuh diri, ada sebagian percobaan bunuh diri di sana. Tapi justru sebagian yang lain menikmati saat-saat mereka di sana. Kenapa? Tahu ilmunya, ngerti ilmunya. Iya, ternyata aku harus, ternyata ini baik ya. Ternyata parameternya bukan ada dalam penjara atau di luar penjara. Tapi parameternya bertakwakah saya di dalam penjara atau di luar penjara, itu parameternya. Toh yang buat saya masuk ke sini karena saya nggak bertakwa di sana. Lalu tahu ilmunya lagi bahwa mau di dalam rutan mau di luar rutan, nggak ada istilah keluar penjara selama masih ada nyawa dalam kandung badan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Makanya yang disampaikan di sana, jangan ada yang mengatakan kalau kita bisa keluar dari pintu itu sambil nunjuk pintu keluar, itu artinya keluar dari penjara. Selama keluarnya hidup, gitu loh. Kalau keluarnya meninggal ya. Karena selama kita keluar hidup, itu hanya pindah dari penjara ke penjara lain. Nabi yang bilang, dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Akhirnya kan mental mereka naik, semangat dalam hidup. Itu contoh sederhana hadirin. Beberapa bulan yang lalu, itu ada nanya pakai kertas. Dia bilang, Ustadz saya mau keluar beberapa hari lagi dari sini. Saya sedih Ustadz, subhanallah. Kenapa? Bisa nggak saya istiqomah ketika saya keluar dari penjara? Bisa nggak saya dapat kajian seperti ini? Untuk bayangin ya, keluar penjara sedih. Sedih, orang loncat-loncat kabur. Ini sedih.
Kenapa? Tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Parameternya tuh ilmunya, hadirin. Seberat apapun ujian kita, kalau kita tahu ilmunya kan sukses. Seringan apapun ujian yang kita hadapi, nggak tahu ilmunya, stres kita, hadirin. Jadi ilmu ini kebutuhan. Bedanya ahli ilmu menghadapi masalah dengan yang bukan ahli ilmu. Ahli ilmu tenang, kata Ibnu Ashur, nggak panikan, nggak mules, nggak galau, tenang. Lihat Nabi SAW, lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lihat ketika Nabi SAW ada di Gua Thaur, lalu tim sweeping orang-orang Quraisy sudah naik ke Bukit Thaur, dan kalau mereka menoleh ke bawah akan kelihatan Abu Bakar sudah deg-degan, tapi bukan deg-degan mengkhawatirkan dirinya, khawatir nabinya. Dan apa kata Allah? Nabi SAW, tenang wahai Abu Bakar. Bagaimana menurutmu jika ada dua orang dan Allah yang ketiga? Tenang aja. Tuh bayangin gak sih musuh antum di atas, kalau dia nengok ke bawah mati kita. Tapi Nabi tenang tuh. Subhanallah. Ilmu nih, ilmu nih kebutuhan. Kita yang butuh sama ilmu gak butuh sama kita kok. Allah kan jaga. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yang turunkan al-dzikra, Al-Quran, kita yang jaga, kata Allah. Anda datang kajian nggak datang tetap kejaga tuh ilmu. Yang galau kita, yang stres kita, yang mau bunuh diri kita, kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi beda antara orang yang tahu dengan yang nggak tahu. Dan ini sudah dijelaskan para ulama dari zaman dulu. Makanya sekali lagi, itulah kenapa sih Jabir rela jalan kaki 1 bulan buat dapat 1 hadis. Itulah sebabnya kenapa Ibnul Jauzi rela jual 2 rumah untuk mendapatkan ilmu agama. Karena ini kebutuhan. Kita hancur kalau nggak ada ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.